Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemilik kerajaan langit dan bumi ini adalah Allah. Dan kita ini manusia adalah makhluk yang abadi. Jasad kita ini yang akan hancur, tapi ruh kita tidak. Dijadikan oleh Allah, ruh kita ini Allah hidupkan, lalu setelah itu Allah sembelih yang namanya kematian, sehingga Allah tidak matikan manusia itu lagi. Artinya Allah ciptakan keabadian untuk manusia itu di surga ataupun di neraka. Tapi abadinya ada tempatnya. Di surga atau di neraka. Nah, untuk masuk surga ini, siapa saja yang masuk neraka itu tergantung amal perbuatan manusia itu ketika di dunia. Baik perkataannya, perbuatannya. Sehingga dari perkataan dan perbuatan manusia itu diberi informasi nanti oleh Allah, dia pantas masuk surga atau tidak. Nah, untuk memberikan informasi itu, siapa yang berhak? Tentu yang berhak itu yang misalnya ada sebuah kecelakaan, maka yang berhak menjadi saksi di pengadilan itu siapa? Yang hadir. Yang hadir di situ. Dia yang menyaksikan dan dia yang berhak memberikan informasi. Nah, Asmaul Husna, salah satu nama Allah yaitu Asy-Syahid. Asy-Syahid, yaitu Allah menyaksikan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha tahu dengan segala-galanya. Dan seolah-olah Allah hadir di situ. Dan nanti Allah beri kesaksian. Karena Allah yang menyaksikan, tentu Allah itu memberi kesaksian nanti atas perbuatan manusia. Nanti berbagai macam cara Allah memberikan kesaksian, baik dengan tubuh manusia, baik dengan catatan amal kita, baik dengan para malaikat yang mengiringi kita, baik dengan bumi, dan semacamnya yang menunjukkan bahwasanya Allah nanti akan memberi kesaksian atas segala perbuatan manusia. Dengan itulah manusia tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa berbohong lagi. Kalau di dunia ini memberi saksi bisa bohong-bohong, bisa dibayar. Tapi kalau Allah yang memberi kesaksian, siapa yang mau dibayar? Artinya kesaksian yang sebenar-benarnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu atas segala sesuatu, kulli, setiap sesuatu, syai'in, baik perkaranya besar maupun perkara kecil, syahid, maha menyaksikan dan maha memberi kesaksian. Kita lihat ayatnya. Surah Al-Buruj ayat 9. Halaman 590. Al-Buruj ayat 9.
Apa artinya al-buruj, Bapak Ibu? Bintang. Kalau bintang an-najmu. Kalau gugusan bintang itu bahasa ininya. Kalau bahasa modernnya apa? Galaksi. Galaksi. Al-buruj. Kalau at-tariq, jalan. Pak Bu Tarik. Kalau tarik itu rasi bintang. Jalan-jalan untuk rasi bintang. Kalau buruj galaksinya. An-najmu bintangnya. Kalau kawakib atau kaukaba kaukaba itu adalah planet, sejenis planet. Kita lihat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang bagi dia, milik dia, kerajaan langit dan bumi. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu, dan Allah, ala atas, kulli, setiap. Kalau setiap tu kata ulama, setiap itu tidak ada nanti enggak cik pun dah. Kalau lah setiap tu tidak cik jodoh nanti enggak tu lah. Kulli, segala sesuatu. Syai'in kau mau gadang mau ketek perkaranya itu. Kalau manusia yang menguruskannya dipilah-pilahnya perkara. Ini bagian ini bagian ini, bagian ini. Kalau itu mau tak satu dah, mau tak murih itu dah. Kalau itu mau tak paham, tak nak ngerti dah. Kalau Allah segala sesuatunya. Mau perkara itu perkara besar sampai yang sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya. Syahid. Maha menyaksikan. Kata syahid ini terulang dalam Al-Quran 35 kali. Dan itu tidak saja kepada Allah, para nabi juga disebut syahid. Umat Nabi Muhammad disebut juga syuhada. Kemudian orang yang meninggal di jalan Allah juga disebut syahid. Para malaikat juga disebut syahid. Saksi-saksi nanti disebut juga syahid, para saksi. Arti dari syahid itu berkisar di antara yaitu kehadiran, kemudian informasi dan kesaksian. Tiga itu, kehadiran, informasi, kesaksian. Tiga ini. Seseorang baru dianggap menjadi syahid pertama kalau nyo hadir. Awak bisa jadi saksi kalau tidak ada situ? Yo kece orang, tidak saya saksi itu. Kalau lah kece orang, maka jadi saksi kece orang mulanya. Apa lagi di situ? Lagi mencaliak jemato kepala pak, mencaliak. Jam bara jam sekian. Kejadiannya berapa? Memang jam sekian, ambo di situ. Artinya terpenuhi syarat. Kemudian informasi, arti syahid. Bisa tidak memberikan menjalihan mencari tuan? Tidak pandai mau mencari tuannya, tidak. Saya jadi saksi. Harus bisa menjelaskan kejadian itu. Nampak sakileh saja. Tuh. Berarti informasinya tidak jelas. Lalu tidak masuk loh doh, kan ada orang itu.
Ya lalu nampak orang rame-rame tapi tidak lupa perhatian dah. Berarti dia tidak bisa memberikan informasi, tidak bisa jadi saksi. Bisa pun tapi ditolak. Karenanya tidak masuk lalu situ, tidak lu memperhatikan. Informasi itu harus jelas, harus detail. Kemudian kesaksian. Bersedia dia menyatakan kebenaran bahwa itu yang dinyatakannya itu benar. Makanya saksi itu diambil sumpah. Bersedia menjadi saksi, siap. Bersedia untuk disumpah, bersedia. Lah, artinya menjadi memberikan kesaksian. Siap memberikan informasi, siap. Siap disumpah. Ya, kalau sumpah tidak ada, berarti tidak bisa ada. Berarti sendiri ragu dengan apa yang akan disampaikannya. Jadi saksi itu 3 syarat. Hadir. Kemudian memberikan informasi yang jelas. Kemudian memberikan kesaksian yang benar. Tidak boleh palsu dah. Jadi saksi tapi saksi palsu. Kok bahaya. Berikan sumpah palsu, ini dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melihat segala kejadian. Allah Maha tahu yang dulu, sekarang dan akan datang. Allah menyaksikan dan Allah Maha tahu kejadian-kejadian. Mau kita diam, mau sedang tertawa, apapun yang kita lakukan Allah tahu. Dan Allah hadir menyaksikannya. Kan walaupun malaikat memberikan informasi, tetap dalam hadis dibacakan, sedangkan Allah itu Maha tahu. Apa yang dilakukan oleh hambaku, sedangkan Allah Maha tahu. Allah tahunya, cuman sekedar bertanya. Seperti dalam zikir ya, dalam hadis Ahmad, seorang hamba berzikir, kata Nabi, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lalu malaikat ni bingung mencatat pahalanya. Bayanglah baca zikir tadi itu, bingung malaikat mencatat. Malaikat mencatat hujan bisa dia. Berarti tiap hujan yang jatuh bisanya metang. Kecanggihannya. Bisa dia hitung karena dia ada malaikat khusus mengurus hujan. Mau hujan gerimis, mau hujan labek, mau hujan biasa, mau hujan rinai. Itu ada malaikat dan mencatat malaikat itu bara titik dan jatuh, tidak sekadar bara jatuh, kama apainya, ada catatan. Tapi ketika seorang hamba berzikir Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, rusak kalkulator malaikat itu. Baralah ka dicatat pahalanya. Aku tidak ada apa kata. Sampai panjang malaikat mencatatnya. Maka akhirnya malaikat ini melapor kepada Allah, kan gitu. Hadisnya begitu. Ya Allah, ada seorang hambamu berzikir yang kami bingung mencatat pahalanya. Lalu Allah bertanya, sedangkan Allah Maha tahu. Allah tahu. Lalu diberitahu oleh malaikat, dia membaca Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dan seterusnya. Lalu Allah berfirman, catat saja apa yang dia baca. Catat salah nan dibacanya, ndak pahalanya yang dicatat dah. Nan dibacanya secatat. Yang memberi pahalanya nanti langsung saya, kata Allah. Nan langsung magian. Kira wara mana gadang gaji nan baterimo tiap bulan tu atau langsung dari atas. Jauh bedanya. Akan jauh. Artinya apa? Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah menyaksikan. Allah melihat. Allah tahu. Nah, apa bedanya? Kita kemarin bahas al-wajid. Al-wajid itu Allah menyaksikan juga.
Allah maha mendapati, menemukan hambanya. Keadaan hambanya Allah tahu. Oh, mereka keadaan hambanya. Tapi Al-Wajid itu Allah tahu keadaan hambanya, diberinya solusi. Kan itu kemarin. Nah, sekarang Allah tu Asy-Syahid. Allah tu tahu keadaan hambanya, menyaksikan keadaan hambanya, dan tidak sekedar memberikan tidak sekedar memberikan solusi, tapi nanti diberitahu oleh Allah lagi. Dia tahu dia Allah boleh karaja awak salamoko. Artinya ada jejak anunya, jejak digitalnya, rekam jejak perjalanan hidup wak. Banyak tuh, ada catatannya, ada CCTV-nya, ada saksi-saksi yang lain yang memberikan rekam jejak kehidupan wak. Tapi di mana nanti? Di akhirat. Di akhirat. Nah, pertama arti dari syahid itu kehadiran. Lawan dari syahid itu adalah lawan katanya ghaib. Karena hadir lawannya ghaib. Allah tu syahid. Allah tu nyata gitu. Nah, ada orang yang mengingkari bahwasanya Allah tu ada dan nyata. Seolah-olah Allah tu tidak ada di bumi kan. Seolah Allah tu tidak ada menyaksikan perbuatan manusia kan. Tidak ada nyamarasul. Maka Allah tampakkan, Allah tu syahid, ditampakkannya, diberinya manusia informasi tentang keberadaannya. Dengan apa? Dengan adanya alam semesta. Kita lihat calik surat banyak ayatnya, tapi salah satunya kita lihat surat Nuh, percakapan beliau dengan umatnya. Ayat 13 halaman 571. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Jadi Allah lah menampakkan kebesaran dirinya, keberadaannya, kehebatannya. Bako ndak takut kalian ke Allah? Nah, terakhir. Bako ndak maraso kalian akan kebesaran Allah? Sedangkan wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Pertama awak kau hanya setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, jadi segumpal daging, baransur-ansur. Siapa yang buat itu? Allah. Kan dapat jamak awak nan membantu di dalam tu. Awak kedua anak kalau punya anak apa? Kedua anak awak tu kan menerima warasiah waktunya. Tu nang kadipikian. Kok lainnya karajo sebelumnya karajo sanang-sanang loh. Tu menerima warasiah lo sudah. Itu banyak ulah selama dalam kandungan tu, ulah sana banyak. Minta ikolah, minta itu, tulah namanya. Taraga ikolah, taraga itu. Tapi yang merubah kejadian-kejadian dalam tu siapa? Allah. Segumpal darah menjadi segumpal daging. Nak membuat iduang kan tak ada lo bayi bawa tukang urik untuk merurik paru itu, nak ada bayi iduang di dalam kan tak ada. Nak bamato, nak batalingo. Bako ndak itu nan colah kana, itulah. Siapa membuat itu? Kalau disarahan kawak baki kira. Banyak prosesnya.
untuk mau ubek iko itu ubek itu saya tak mahal. Perlu proses bayi dalam kandungan untuk membuat hidung berapa biaya nak dibuat. Untuk mempertemukan sel telur dengan sperma saja di tabung, disebut bayi tabung tu berapa biaya tu? Hanya mempertemukan tu. Apalagi proses yang lainnya. Tak kata bayi kan awak. Kenapa kamu tidak takut, tidak merasakan akan kebesaran Allah? Kan Allah sungguh telah Allah menciptakan kamu dalam keadaan bertingkat-tingkat kejadian. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis, bertingkik-tingkik. Celaklah langit. Siapa membuat itu? Lah dosen. Tidak ada yang menciptakan. Ada yang menciptakannya. Matahari, wa ja'alal qamara fihin nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah di sana menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita yang terang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah tumbuhan yang tumbuhnya berangsur-angsur. Siapa yang menumbuhan itu? Awak menanam saja. Menanam sajanya. Oh, kencian awak menanam padi. Ulang cerita lihat. Beritong awak dari awal lihat kau awak menanam padi itu. Nanam padi. Nambuat baniah tu siapa? Padi itu asal nambuat tu. Kan tak awak buat cek-cek ambil buat cek-cek kecil-kecil kan tak itu dah. Beretong lah lihat je Allah tu. Ya awak nak punya tu. Allah nak buat tu. Oh tu barandam kan? Keluar namanya. Kecambahnya tu bahasa awak nak. Baniah keluar putiah tu. Nama keluar putiah tu siapa tu? Tanya lo lihat. Aculah uri-uri ke keluarnya. Uri-uri padi itu cecek keluarnya. Siapa mengeluarkan? Allah. Atau mengawal menyeraan saja. Menyamai persamaian. Tu keluar hijau-hijau. Siapa mengeluarkan hijau tu? Allah yang mengeluarkan tu nak awak gitu doh. Itulah kadang nama masak banyak kan itu. Lah masak apa tanam. Awak memang melulurih saja. Lelurih itu. Itu kat jawab tanya. Tu celak kau lelurih. Tu memang duduk-duduk lah nunggu lai. Sambil minum kopi, sambil makan goreng bantal lah. Tu rumah bangih-bangih lah. Lalu panik karajo. Sia nang karajo. Allah nang karajo tanya. Ndak awak ke dah. Sok-sok saja. Pulang bangih-bangih lah tu rumah. Mai ya kau, ni terletak orang panik karajo. Kanong orang sombong je. Nang karajo tu Allah nak inyong gitu dah. Cuma dek sombong saja. Sudah tumbuh keluar namanya umbui apa? Yang kaba jadi padi tu. Umbui lama lah tu. Mani. Keluar umbui nama keluar umbui itu sia tu. Allah je baru. Kan ada sesuatu kan. Tu keluarnya jadi padinya. Atau nan mai si padi tu jo baris ya. Lepas suntikan ke dalam cek-cek tu masukkan padi baris ndak ada. Lahado sedi dalam. Tu untuk magiah tahu kawak padi kolah bisa disabi atau alun. Allah tukar ceknya. Tadi cek hijau, Allah tukar cek kuning siapa mencek tu. Allah jelas cek dia seorang. Kalau bisa. Atu amangalai.
Baimba orang tukang sabit tu harus sabit. Apa kecil awak tu? Nak kalah aku nak. Kecil awak nak katanya. Ko ambo na manong. Api kia na lali. Itu kan Allah menyuruh tu berfikir. Perkataan Nabi Nuh kepada umatnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan untuk kalian dari muka bumi ini nabata, tumbuhan yang berangsur-angsur tumbuh. Fikirlah. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, ke dalam tanah. Dari mana tumbuh tadi tumbuhan? Dari tanah. Nanti kalian akan masuk tanah. Cuma tak tumbuh dah. Dan akan mengeluarkan kalian dengan benar-benar keluar nanti. Keluarnya maksudnya pada hari kiamat. Kalian akan ditanam lo bentuk tumbuhan tadi ditanam. Dan kalian akan keluar lo balik. Tapi kalian akan mempertanggungjawabkan akarajo kalian. Artinya apa? Allah tampakkan bukti-bukti kehadirannya. Dia sebagai syahid. Allah tu ada di muka bumi. Maka kalau ada orang berbuat bentuk seolah-olah tu tidak ada dalam dirinya tu, acok-acoklah merenung mencari kebesaran Allah. Mungkin awak kurang merenung. Orang nan camih rasakinya baalah. Sampai stres lo mikir rasaki apailah ke kampung-kampung merenung ciptaan Allah. Bahasanya Allah tu ada bersama kita. Innallaha ma'ana. Mungkin awak merasa sebelum kau Allah tidak bersama awak. Idik kau bak jana awak sehingga awak takut je idik. Kalau awak merasa idik kau bersama Allah, tenang idik. Wak je Allah mah, tenang idik wak. Cuba lihat bos-bos lah, big boss lah. Bakok gaya nama jalan. Banyak bodyguard jalan lah. Cuma kau itu jalannya seorang tak kau itu ke jalannya tu dah. Iko yang menjadi teman dalam perjalanan waktu Allah beralah kebagak nama jalan waktu Allah lah kau. Tapi kalau anda merasa ada Allah dalam diri bersama awak, awak pernah kui. Segala takui. Kawin ni takui. Ya bantu anda ada Allah di dunia kau dah. Kan tak merasakan kehadiran. Baju anak orang kedigih makan. Kecilnya inyo nak kebaga. Allah nak kedigih makan. Kepala kita takui. Sekarang takui saya. Kemanggalih takui. Bantu anda Tuhan mah. Kau itu saja. Allah tu ada bersama awak. Jangan takui lah. Bismillah mulai. Mulai dengan dengan nama Allah. Bismillah. Mulai selesai. Kok bini lah deh. Dimati pun lah berkolah dia hitung. Allah bersama kita. Tu yo nekat berkat. Nekat berkat selamat. Nah takut ilalai. Kadang orang gaya kok kadang ada istilahnya tes mental. Dia tak takuinya, ya sabana no anak ko kawa bini ko indak. Di tes-tesnya ada orang kayak itu. Bukan melarang, di tesnya. Jangan dikecam bini itu mudah. Itu ndak tali buayan tu dona, tali gantuangan tu. Ndak babini tu dah bababani. Jo anak ke orang kadang makan no sanang no sebulan 2 bulan tu nyo. 3 bulan sudah tu baban nang ka ditangguang kok beranak be ko iko baju anak ke dibali lain akarajo alun jaleh iko semacam ayo le hati alun tapi kalau jawe no baana lah ke siapa yo mah nambo yo tetap ke bini yo mah lah iya ko saya lanjut tapi kalau layu alo sudah tu hati alun tes mentalnya nak lulus. Allah salam ko kerajaan aja. Allah magi rezeki mah.
Lapah dek namanya. Nantilah lapah dek lebih saya lapih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merasakan kehadiran Allah. Syahid namanya. Merasa Allah tu menjadi saksi bagi, melihat keadaan awak bersama awak Allah tu. Itu salah satu akhlak. Dan itulah yang penyebab banyaknya terjadi maksiat, korupsi, pencurian. Batunya merasa Allah tu bentuk ndak jinyo dah. Allah tu di mananya tadi malu kita. Sehingga beraninya mencuri, berani baduto, beraninya jadi saksi palsu. Kalau orang merasakan adanya kebesaran Allah, dia tidak akan berani macam-macam. Karena tahu nanti Allah akan beri kesaksian balik kerajaannya. Kau kerajaanku saria, kau kerajaanku saria. Tahunya, tidak berani yang bodoh. Beko dia gih tahu nanti Allah kamu balik kerajaan bualah kamu jawab balik nanti. Walaupun cuma tanda tangan tidak berani malah. Takut embo. Allah jadi saksi dalam kehidupan awak kau. Dan dia akan magih log balik kesaksian atas kerajaan awak kau. Ndak jadi hamba ndak terima dah. Takut embo. Turang nan memahami Allah tu syahid. Tapi kalau ndak ada dipahaminya tu dah. Tidak sampai kajinya ke situ. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga dulu seorang ateis ya, ulama berdebat tentang keberadaan Allah. Jadi orang ateis kau ngecian bumi langit bumi kau lah ada sejak dulu pada itu. Tidak ada yang menciptakan lah ada senyo keceknya. Ulama aku lah ada yang menciptakannya. Maka diadukanlah pertemuan. Talambeklah ulama aku tiba. Karena harus menyeberangi sungai Tigris waktu. Menyeberangi sungai. Jokapa. Lalu dia talambek tiba berang-berang lah orang tes. Kamilah lama menunggu. Talambek nang kau tiba. Yaitu kamu dek kamari kau harus menyeberangi sungai. Tak ada kapanan lalu doh. Tak ada kapanan lalu. Sudah tu lalu kayu papan wah. Papan. Anyik papan wah. Berantinya di tengah-tengah sungai. Tu tibolo papan cek. Beranti di tengah sungai. Batawik-tawik surang senyapnya. Cik ulama tadi. Tu tibolo cek betul. Itu menyusun-nyusun surang senyap. Jadi kapalnya sudah tu. Atu naik ambo kata di sebarangannya kau kesawalah. Pokoknya kayu kau bertamu-tamu sang jadi rancak surang senyum. Tabak alu si anak memotong tak tahu lah tersusun semua itu. Heboh lah orang ateis kau galak. Yo bana bodoh engkau. Otak gadang saya ceritanya. Ambo lah kau talun lagi kecil. Tua kecil ulama tadi utak kau tenan sakit. Ambo cerita kapal anyik kayu apa tahu nya ndak percaya engkau. Ko langit je bumi kadang lah hado sang kecil engkau mau tak tu. Kado sama dia ko langsung. Ado sekapal jadi ado langsung ndak percaya engkau. Adon pasti ada nama buat kapal kecil. Ko langit bumi matahari berputar mana mereka tari kado sen. Apa resona lah utak tu loh. Alasan saja langsung debatnya bubar. Langsung selesai. Tak bisa Allah tampakkan langit bumi kau sebagai bukti kawak keberadaannya. Itu untuk di dunia Allah sebagai syahid. Nanti di akhirat Allah jadi syahid lah balik. Memberitahukan keberadaannya. Allah tampakkan lah, nyato lah. Termasuk mungkin dalam surat Fatir Allah memberi informasi kawak bahasanya akan magih tahu balik keraja awak. Surat 35 kalau enggak salah. Ayat 14.
halaman 436. Ini ayat ini berkaitan tentang orang yang menyembah berhala, menyembah kuburan, yang meminta-minta ke kubur, ke orang mati, atau benda-benda mati. In tad'uhum, jika kamu menyeru mereka, memanggil mereka, imbaulah siapa? Jika kamu imbau, karena dalam kubur itu imbau. La yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar seruan kamu. Apa sih? Tuanku, ambo alun barana, agih lambuana, ada biah kambiang sana. Tak kata ranga gini. Tidak akan mendengar mereka. Walau sami'u, walaupun tadanga dinyo, anggaplah kini walau tu ndak kata jadi kan, walau ya, kalau umpama sekiranya kan tak ada cerita tu. Yalah mengecek kalau tu berarti kan ndak dah. Kalau pun ini ndak akan terjadi dah. Cuman kalau pun tadanga mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Ndak lainnya nak kamagiah mengabulkan tu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Makanya disebutlah orang yang menyembah kuburan, minta kuburan disebut syirik, karena disebut di sini bisyirkikum, kan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan sebagaimana khabir, Allah yang maha memberikan, yang maha tahu, yang teliti pengetahuannya. Nanti wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kini ni ada pedian sendiri Allah yang menyembah kuburan, yang minta ke kubur. Kalau ziarah silakan, itu disuruh ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Itu tujuan ziarah kubur kau, mengingat mati. Jangan dibalik mengingat sianunan lah mati, itu salah. Kan pailah ke kubur nak mangana-ngana beliau lah meninggal, itu salah tu. Mangana-ngana wa iyo lo ka meninggal sudah kau, itu nama tu. Pailah ke kubur tu. Nyalah dulu gagah na orang kayo na sari kah na dalam kubur kah. Tak tangguang gagah no hidupnya sari pangkai tinggi. Cuman rupanya lagi dalam gini. Awak mungkin kemadai ko lah. Itu nama itu. Bukan meminta. Nanti pada hari kiamat Allah beri kabar. Akal aja. Memang di dunia Allah padiasnya marak saja kesyirikan. Tapi di akhirat nanti orang dalam kubur tu nanan mengingkari langsung. Alah karajo kalian wah. Langsung orang dalam kubur tu nama mengingkarinya. Jadi nan salah sia? Awak surang nan salah. Dalam kubur tu nya kau sak sarugonya, kalau orang saleh sak sarugonya. Awak yang manuannya awak nak kau sak neraka. Ketiga terakhir dalam surah Fussilat ayat 20 halaman 478. Ini salah satu nanti cara Allah memberikan kesaksian kepada manusia, yaitu dengan menjadikan pendengaran, penglihatan dan kulit sebagai saksi. Ayat 20 478, hatta idza ma ja'uha, sehingga apabila mereka telah sampai di neraka, telah sampai manusiaku di neraka, syahida alaihim,
memberi kesaksian atas mereka, atas manusia tadi. Sam'uhum, yaitu pendengaran. Pendengaran mereka, ingat ya, bukan uzunuhum, bukan uzun, bukan telinga, bukan adzanuhum, bukan telingonan lagi, pendengarannya. Berarti pendengaran kau agak anan pernah didanga, bukan telingonya. Yang lah terdanga, arti ada alat perekam telingo kah? Kalau telingo kan cuma mandanga. Tapi ada ndaknya merekam? Ndak. Berarti ada chip memori pendengaran. Aku yang pernah didanganya. Wa absaruhum, dan pandangan mereka adalah rekam jejak dari penglihatan lah. Penglihatan. Wa juluduhum, dan kulit mereka dan pernah dirasuan, anam pernah dikaca, anam pernah disentuh. Kulit kau magih tahu. Bima kanu ya'malun, sebabkan apa yang mereka kerjakan. Lalu berkatalah manusia tadi di ayat 21, kecik manusia, wa qalu, dan mereka berkata kepada kulit mereka, li juludihim lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Bokok magia kesaksian lo kalian ke kami. Kok kalian lagi tahu lo perangai kami? Mengapa kalian kecean perangai kami salamoko? Mengapa kalian lagi tahu karajo kami salamoko? Lalu qalu, kulit mereka menjawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang menjadikan juga segala sesuatu dapat berbicara. Jadi nak mulik sana kau mengecek di akhirat sudah. Dalam hadisnya tu, dari kulit kau keluar muncung, mengecek. Dari tangan keluar lu muncung, mengecek lu. Dari kakinya keluar lu mulik, mengecek lu. Nah, membuat kami bisa mengecek ke Allah. Nah, membuat segala sesuatu bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Wa ma kuntum, dan kamu sekalian tidak akan bisa tastatiruna ayyashhada alaikum, yaitu bersembunyi. Tastatiruna, bersembunyi. Kamu tidak akan bisa bersembunyi dari kesaksian sam'ukum, pendengaran kalian, wala absarukum, penglihatan kalian, wala juludukum, dan kulit kalian. Kalian tidak akan bisa mandok-andok. Oh, di dunia bisa nyuruh-nyuruh, menape nyuruh sorang-sorang kamar sah. Di akhirat dia tahunya perangai nyuruh tu. Kalian tidak akan bisa bersembunyi. Walakin zanantum, sebabnya sebabnya awakku banyak terlalai, tersalah. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Apa kesalahan? Awak yang Allah tidak banyak tahu aja kara jawab kara. Tahu Allah adanya. Kadang awak merasa itu tadi. Ya tahu Allah pi baitullah saja. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah sangkaanmu, dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Itulah kerajaan selama kau. Mangga Allah kau tidak tahu banyak tentang awak, tidak menyaksikan kerajaan awak. Itulah sangkaan awak selama kau. Dan itulah yang telah membinasakan kamu. Itu sebabnya binasa rupanya.
dan jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna dari asyahid, Allah menyaksikan dan akan memberikan kesaksian. Maka elok-eloklah kerajaan di dunia ko. Nang kadi kecek, pikianalah dulu. Karena ada rekamnya. Allah beri informasi ko boleh kecek wak. Karajo awak salamoko, pikianalah dulu. Karena rekam kerja awak ko dulu. Oh bisa menyuruh-nyuruh, bisa dari orang. Tapi Allah akan beri informasi balik. Apa puihnya? Kadang rekam jejak aku kan rancak sadonya dah. Ada rekam jejak buruk. Istighfar. Maka acok-acoklah minta ampun ke Allah. Dengan istighfar tu Allah tutup balik. Nan buruk-buruk tu Allah tutup. Itu yang makna istighfar. Meminta kepada Allah agar nan buruk-buruk dari rekam jejak idik wako, baik perkataan perbuatan, Allah tutup. Maka lazimkan membaca istighfar. Istighfar kau tidak dulu aturannya dah. Bila tak kena baca salah istighfar. Kecuali dalam WC, kecuali dalam kandang binatang, tu saya nak boleh. WC cek kandang binatang. Bila ada tak kena dosa dulu, pernah awak dosa, astagfirullah. Tak kena dosa-dosa langsung istighfar. Dah tunggulah sudah sembahyang dulu. Habis kau lah pas salat baca istighfar tidak. Tiok tak kena dosa, minta kepada Allah agar ditutup dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa awak selama kau, sehingga yang Allah tampaan nanti di akhirat nan rancak-rancak saja oleh. Amin. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.